Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita dikit nih tentang perjalanan saya ketika saya berangkat ke Dubai. Nah, namun sebelumnya saya masih ngurus visa dulu, harus ke Jakarta dulu dan menunggu tiket di Jakarta. Dan inilah perjalanan saya ketika saya berangkat dari tempat tinggal saya menuju ke Jakarta. Nah, kita turun tangga, kemudian nanti kita naik pesawat, dan kebetulan ini karena perjalanannya mandiri, ya udah kita beli tiket sendiri dan sebagainya. Harga tiket dari Lombok ke Jakarta adalah sekitaran 1.700.000 kalau nggak salah waktu itu. Dan kita sudah dalam sama pramugarinya dan kita terbang. Ini perjalanannya dari Lombok ke Jakarta sekitaran 2 jam kalau nggak salah. Dan sampai di Jakarta tentunya beda ya penampilannya, karena kita akan mendarat di kota besar. Udah sampai di Jakarta saya harus mencari penginapan dulu, karena di Jakarta itu cukup lumayan luas. Nah ya, saya cari penginapan dulu di sana. Nah, di sini adalah komplek dari penginapan saya dan saya sedang berjalan menuju ke kedutaan Uni Emirat Arab yang ada di Jakarta. Jadi berangkat mandiri itu cukup menyenangkan dan banyak pengalaman, teman-teman. Di perjalanan ini saya menemukan banyak sekali hal yang nggak pernah saya temuin sebelumnya, karena kita tidak dibantu oleh siapapun, kita berjalan sendiri. Iya, kita dibantu sama agensi ya sebenarnya ya, karena saya berangkat melalui agensi. Ya udah, agensinya itu sendiri cuman mengarahkan kita, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini. Ya sudah, kita ikutin. Oke, kita sudah sampai di kantor kedutaan besar Uni Emirat Arab. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mengurus visa sendiri atau mau berangkat ke luar negeri, khususnya ke Uni Emirat Arab, ini saya tunjukin kantornya ya. Saya tunjukin kantor kedutaan besar Uni Emirat Arab, di mana tempat inilah kalian nanti akan stamp visa. Nah, ini dia guys, ini kantor kedutaan besar Uni Emirat Arab. Dia kemungkinan berada di lantai 2. Ya, dia di lantai 2 sih katanya, cuman kantornya belum buka, nanti mungkin jam 9 baru buka. Nah, dan tentunya nggak lupa juga kita butuh makan ya. Ya, karena orang miskin ya makannya kayak gini, kita nggak perlu makan di restoran mewah dengan kopi yang seadanya pakai gelas plastik itu. Dan jangan lupa cut fry. Ya, kemudian karena kebetulan lagi di Jakarta, kita sempatkan diri ke Monas ya. Oke, saya berangkat pakai Grab apa Gojek ya? Gojek, ya Gojek, sorry. Saya berangkat pakai Gojek menuju ke Monas. Perjalanan, kenapa milih Gojek ya? Karena murah juga, kemudian kita bisa lihat suasana Jakarta. Kalian bisa lihat sendiri, Jakarta itu ya emang kota besar sih. Di negara-negara lain juga sebenarnya kayak gini sih, kota-kota besar dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Perjalanan di Jakarta, oh ya, kalau di Jakarta sendiri itu saya sekitaran 2 hari di Jakarta. Kemudian saya nunggu tiket itu ke Jogja, sekaligus saya itu ngurus KTKLN namanya, atau kayak asuransi kita, asuransi untuk para TKI ya, yang sudah sering ke luar negeri tentunya tahu ya KTKLN itu apa. Kayak asuransi, entah, nggak tahu sih asuransinya, tapi nggak berlaku sih di luar negeri itu. Nah, ini kita lagi di Bundaran HI. Kemudian saya menyempatkan diri itu ke Monas, dan ini salah satu tempat di Monas ya, kayak pasar gitu. Di sini oleh-oleh kayak baju, makanan khas Jakarta, dan banyak lagi sih gitu. Nah, ini Monas yang pertama kali saya kunjungin seumur hidup saya, baru pertama kali ke Monas ya, karena kebetulan lagi di Jakarta, ya udah sempetin diri aja ke Monas. Sekarang saya lagi di Monas nih guys. Mana sih Monasnya? Mana sih? Nggak kelihatan ya? Sekarang saya lagi di Monas. Nah, jadi ceritanya jalan-jalan aja, but sendirian. Andai kan aja ada yang foto, lebih seru, lebih asik. Jadi buat teman-teman aja dong, temenin lah. Oke, sesudah itu ya, inilah penampakan Monas. Monas yang tempatnya begitu luas dan ada menaranya yang di tengah. Oke, sekarang saya mau tidur dulu karena besok mau berangkat ke Jogja untuk ngurus KTKLN. Sekaligus saya mau nginep sekitaran seminggu di Jogja. Guys, udah waktunya kita bangun guys. Setelah semalaman tidur ya udah waktunya bangun. Dan pagi-pagi ini sekitaran jam 5 pagi saya harus berangkat. Dan jangan lupa untuk sikat gigi, mandi, dan
Ya karena masih pagi ya tentunya kayak gini ya, botak kayak gini guys. Yuk mandi biar seger. Dua hari di Jakarta saya harus beres-beres, saya harus nyiapin barang-barang, saya harus pindah ke Jogja untuk beberapa hari. Yang seperti yang saya bilang tadi, di Jogja saya harus ngurus KTKLN, ngurus kayak asuransi, jenis asuransi gitu. Oke, setelah semuanya kita bereskan, tinggal barang-barang sudah semua masuk ke koper, dan tentunya pakai baju, siap-siap, pakai sepatu dan sebagainya. Dan saya sudah saya sudah pesan kayak bukan Grab sih, apa sih namanya, lupa saya, yang di Jakarta itu dia murah dan tinggal dijemput saja gitu. Dan ini mau ke terminal, kebetulan saya pakai kereta api mau ke Jogja. Dan jangan lupa tiketnya di print ya, dan kebetulan udah booking tiket sebelumnya, jadi tinggal di print aja. Kita tunggu dulu sebentar, karena nunggu lama ya udah waktunya makan sarapan gitu. Ya, saya sarapan di terminal apa sih, lupa aku namanya kemarin tuh. Itu terminal, makan dulu ya, karena yang paling murah nasi goreng, ya udah aku pesan nasi goreng doang. Sorry guys, karena belum kerja jadi harus irit, biaya banyak berangkat gitu. Dan ini udah ada di dalam kereta apinya, kita mau berangkat ke Jogja. Ikutin terus ya perjalanannya guys. Kita berangkat ke Jogja ini sekitaran jam 9 pagi ya kalau nggak salah ya. Jam 9 pagi saya berangkat ke Jogja. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu caranya dan bagaimana, saya sudah masukin video, udah bikin video di channel YouTube saya ini untuk teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri dengan cara mandiri atau dengan pakai agensi. Tutorialnya sudah saya bikinin untuk di hotel saya sendiri, maksudnya di brand hotel saya itu ada banyak, tentunya udah saya ceritakan di video sebelumnya, tinggal kalian tonton saja. Berangkat ke Jakarta, berangkat ke Jogja, perjalanannya sekitaran 5 jam. Iya 5 jam ya, benar 5 jam perjalanan. Lupa aku berapa jam. Jadi nanti turunnya di mana itu tempatnya, dekat terminal Solo. Oke, kita sudah sampai di Yogyakarta, dan kembali lagi saya harus pakai taksi di sini ya, tentunya yang online aja biar kalian gak ribet gitu, pakai Grab aja gitu. Tinggal Grab, jalan pakai Grab. Ini saya menuju ke kantor untuk pembuatan KTKLN itu ya. Ya, dan di sana bayarnya itu sekitaran 350.000 untuk 2 tahun ya, untuk ngurus KTKLN. Dan jangan lupa berkas-berkas kalian harus kalian bawa. Dan di sini saya harus nyari tempat tinggal lagi. Dan di Jogja kan belum kenal siapa-siapa. Ya udah, saya harus nanya dulu ke orang gitu untuk nyari tempat tinggal yang budgetnya sesuai lah, atau yang murah gitu. Dan jangan lupa kita makan dan ngopi. Setelah itu kita berangkat lagi. Untuk ini saya mau berangkat mana ya? Oh ya, jalan-jalan dulu, nyempetin diri jalan-jalan di Jogja. Kebetulan lagi di Yogyakarta. Ya udah nyempetin diri ke Malioboro gitu. Ini di Malioboro. Aku sama temen yang kebetulan cari tahu ternyata ada tempat tinggal untuk mahasiswa yang ada di Yogyakarta gitu. Jadi nggak perlu bayar itu kalau di Jogja. Tapi sebelumnya saya sudah 4 hari. 4 hari kalau nggak salah, 5 hari udah tinggal di hotel, dan lumayan lah menghabiskan banyak uang untuk selama 5 hari itu, sekitaran 1 jutaan habis. Karena kayak jenis Oyo ya, tapi bukan ini ya, bukan Oyo tempat yang aneh-aneh. Ini pure untuk tempat tidur istirahat selama nunggu tiket keberangkatan saya. Dan ini situasi yang di Jogja, yang di Malioboro, dan tentunya ramai banget ya, karena pusatnya di sini di Malioboro. Dan di sana juga saya sempetin nyari buku bahasa Inggris ya. Basic bahasa Inggris saya masih basic banget, jadi saya harus banyak belajar tentang bahasa Inggris itu.
Ya udah, saya beli satu buku di Gramedia yang ada di Yogyakarta. Nah, habis itu nanti saya berangkat, dan ini situasi di bandara yang ada di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Dan di sini juga saya ketemu sama teman juga. Saya ketemu temannya di sini di bandara ya, kebetulan kita sama-sama tujuannya, tahu-tahu hotelnya juga sama gitu. Ya udah, barengan sampai tempat sana gitu, nggak direncanakan. Ya udah, kita jalan bareng, berangkat bareng. Oke, kita sudah mau berangkat nanti nih. Di video ini kita sudah mau berangkat. Ini berangkatnya nggak langsung ke Uni Emirat Arab ya, nggak langsung ke Dubai ya. Kita berangkat ke Hong Kong dulu. Jadi dari Indonesia, dari Jakarta ke Hong Kong itu sekitaran 5 jam ke Hong Kong. Habis itu nanti kita ganti pesawat lagi gitu, transit di Hong Kong, ganti pesawat lagi ke Dubai, ke Uni Emirat Arab. Ya, kita masuk ke pesawat. Jadi kan saya ganti pesawatnya 3 kali ya. Dari Lombok ke Jakarta saya pakai pesawat. Kemudian dari Jakarta ke Hong Kong ganti pesawat lagi gitu. Yang ketiganya ganti pesawat lagi tapi pakai yang lebih besar, itu pakai Airbus. Tetap pakai Cathay Hong Kong. Oke. Kita cari tempat duduk dulu di sini. Habis itu kita berangkat dari Jakarta ke Hong Kong. Ini dia penampakannya. Oke, kita berangkat. Dan di sini jangan lupa berdoa gitu. Ya, namanya juga kita di atas awan, dan kalian lihat sendiri nanti pemandangannya kayak gimana. Jadi perjalanan yang begitu panjang, saya menghabiskan sekitaran 12 jam kalau nggak salah itu. Pokoknya saya berangkat dari Jakarta itu jam 6 untuk keberangkatan. Jam 9 pesawatnya, jadi jam 7 udah harus check-in. Nah, dan habis itu berangkat dari Jakarta ke Hong Kong. Dan nggak lupa kita disediakan makanan ya. Jadi karena perjalanan jauh, ya udah kita makan. Disiapkan makanan gitu, makan. Dan nggak lupa di sini juga ada layar kecil, jadi kalian bisa lihat petanya gitu dari Jakarta ke Hong Kong gitu. Tuh kan, dari Jakarta ke Hong Kong. Nah, kita sudah nyampe di Hong Kong, dan di Hong Kong ini adalah bandara terluas yang ada di dunia kayaknya. Pokoknya luas banget dah, banyak banget pesawatnya di Hong Kong. Dan untuk teman-teman yang mungkin bosan lihat videonya, ya udah tinggal di skip aja, dan jangan menyesal kalau ceritanya kurang, belum lengkap dan sebagainya ya, karena di sini perjalanan saya pribadi. Jadi saya bercerita dengan apa yang saya alami, nggak baca buku, nggak baca skrip dan sebagainya. Pure saya lihat video dan saya ceritakan semuanya. Dan ini di bandara Hong Kong. Habis itu sekitaran berapa jam ya? Sekitaran 4 jam. 4 jam kalau nggak salah, 2 jam berada di bandara Hong Kong untuk ganti pesawat Airbus yang Cathay juga gitu. Dan kita turun dari pesawatnya, ya kita jalan lagi. Dan di sini ternyata saya ketemu sama orang dari Indonesia juga. Mereka ke Dubai juga untuk kerja, tapi jadi ibu rumah tangga. Habis itu setelah ketemu kita berangkat lagi. Dan ini pesawatnya beda lagi ya, yang seperti yang saya bilang tadi, ini pakai Airbus. Jadi tampilannya beda lagi, untuk layarnya kita bisa lihat roda bawahnya, kita bisa lihat atasnya. Jadi nggak bosan lah, kita bisa lihat. Dan pemandangan dari Hong Kong ke Dubai beda lagi. Ternyata ciptaan Tuhan itu sangat indah, dan jangan pernah diam di satu tempat. Merantau lah, supaya kalian tahu rasanya di luar sana seperti apa, menikmati hidup kayak gimana di luar sana, menjalani hidup sebagai orang yang jauh dari keluarga seperti apa. Dan ini ya penampakan bandara Hong Kong dari atas. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow
suicidal. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Indah banget di sini. Dan nggak lupa juga kita juga dikasih cemilan gitu, karena perjalanan 9 jam dari Hong Kong ke Dubai. Kita dikasih air minum, cemilan, makan juga ya. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi itu, kita bisa lihat ada cemilan, ada palmer, ada minuman, ada itu kalian bisa pilih minuman, makanan, banyak banget tuh. Nah, ini kayak cemilan gitu. Jadi kalau di Airbus itu karena perjalanannya jauh, jadi kalian disuguhkan makanan itu sekitaran 15 menit, kalau nggak salah 30 menit setelah take off. Kalian bisa nonton juga. Nah kalian dikasih makan lagi, ada ini makanan yang berat, yang tadi itu adalah cemilan, itu 30 menit setelah take off. Jadi kalian dibikin kenyang dulu. Setelah kenyang kan nanti mungkin tidur kalian nyenyak gitu, jadi kalian nggak berasa perjalanan kalian itu jauh gitu. Tapi salahnya saya kemarin itu, saya minum kopi, nah nggak bisa tidur gara-gara minum kopi. Bentar lagi kita udah mau nyampai. Nah sesampainya di bandara yang ada di Dubai itu jauh banget, besar juga sih. Jadi kita harus naik kayak kereta api gitu. Kita ada kayak train, itu harus naik train dulu untuk turun ke ininya, untuk check in ke negara, yaitu cek paspor dan sebagainya. Dan rame banget di sini dari semua negara. Kalau kalian tahu itu ada banyak banget orangnya yang baru datang ke Dubai. Yang mendominasi di sini tuh orang India. Orang India banyak banget di sini. Nah ini kita lagi jalan mau ke ini ya, mau cek paspor, mau cek paspor masuk ke Uni Emirat Arab atau masuk ke Dubai. Nah dan saya singkat saja, ini bukan di bandara ya, ini adalah di hotel. Kebetulan untuk yang new hire atau orang yang baru datang itu akan diperkenalkan setiap manajer mereka gitu. Jadi kebetulan di angkatan saya itu yang lumayan banyak, ya udah rame banget kelihatannya di sini ya. Jadi pas baru datang ke hotel, kalian akan dibawa keliling-liling hotel untuk mengetahui hal-hal apa yang ada di sana, mereka punya apa aja. Jadi di sini adalah momen ketika kalian disebut namanya, kemudian dipanggil sama manajernya, ya udah itu kalian kenalan dan sebagainya. Dan besoknya itu harus training dulu, dan ya udah kalian akan siap untuk bekerja gitu. Oke, itu aja videonya. Ciao.